Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah berkumpul bersama di dunia maya lewat aplikasi Zoom bersama dengan Pak Muslim Amiren sebagai Ketua Ban PAUD se-Aceh. Beliau hari ini merupakan narasumber kita. Kita akan sedikit menggali informasi pada beliau tentang bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak, core value ASN yang selama ini digaungkan, yaitu berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin di sini Pak, kita mekanismenya mungkin setiap dari kami nanti akan menanyakan kepada Bapak bagaimana nilai-nilai dari berakhlak itu yang sudah diterapkan di organisasi Bapak yang Bapak pimpin. Nah, untuk itu mungkin kita pakai waktu selama 10-15 menit untuk kita gali informasi dari Pak Muslim Amiren. Mungkin sebelum itu, mungkin ada sedikit pemaparan dari Bapak Muslim bagaimana organisasi berjalan selama ini. Silakan Pak Muslim Amiren. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanyanya jangan susah-susah ya, saya susah jawabnya. Apalagi para dokter yang bertanya. Oke, saya jelaskan dulu bahwa di Indonesia ini ada 3 BAN, Badan Akreditasi Nasional. Pertama BAN PT, perguruan tinggi, kemudian BAN SM, sekolah menengah, dan ketiga BAN PAUD PNF. BAN PAUD PNF itu PAUD dan PNF. PAUD itu berarti pendidikan anak usia dini. Kalau PAUD itu ada paling kecil itu, paling besar itu ada TK, sama anak-anak. Di bawahnya ada KB, kelompok bermain. Kemudian di bawah lagi ada TPA, tempat penitipan anak. Itu untuk PAUD. Kemudian untuk PNF itu dulu ada 2, yaitu yang pertama lembaga kursus LKP, macam LP3I, kemudian lembaga kursus itu dulu masuk ya. Kemudian lembaga kursus itu menjadi menghilang ketika masuk Mas Menteri, jadi lembaga kursus itu dibawa ke Kementerian Tenaga Kerja. Tinggal PNF itu PKBM. PKBM itu untuk kegiatan masyarakat. Dia dari paket A, paket B, paket C, kemudian life skill, kemudian juga kalau ada pendidikan orang tua, kita banyak sekarang digital literasi atau literasi lain yang sangat dibutuhkan. Misalnya kaum transmigran yang ada di ladang-ladang sawit, mereka itu dengan adanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini, mereka bisa belajar skill, misalnya cara membuat sendal dari ban, atau misalnya cara mengolah ikan, atau lain sebagainya. Jadi pendidikan non formal itu memang luas sekali. Itu satu. Jadi kami BAN ini menilai lembaga itu, karena mereka lembaga, kalau PAUD kan dapat BOS biasa ya, apa itu BOS ya, biaya operasional sekolah. Mereka minimal dapat 600.000 per anak. Jadi kalau ada misalnya anak 300 orang, berarti kali 600.000. Tapi ada juga yang swasta yang dapatnya lebih banyak lagi. Kami pada tataran untuk mengakreditasi. Karena kalau sekolah itu kan ada ujiannya. Kalau PAUD kita nggak bisa ada ujian. Jadi hanya dengan ini. Cuma bedanya kalau PAUD kita lihat prosesnya. Kalau dulu dia dinilai dari segi nampak fisik ya, gedungnya, kemudian bawahnya. Terus sekarang kita lebih ke performance, kualitas pembelajaran atau proses yang ada di dalamnya. Kemudian, tetapi kalau PKBM atau pendidikan non formal itu lebih dinilai dari outcome-nya, apa yang dihasilkan oleh lembaga. Aceh, saya bergabung sini dari tahun 2000, kalau nggak salah itu dulu 2015 ya, masih nama Pokja Provinsi di bawah SK Gubernur. Dari Pokja kemudian berubah menjadi BAN P, langsung SK dari Menteri. Kemudian
saya baru menjabat setahun ini lah, 2022. Kemarin-kemarin saya bergerak sebagai komisi SIMA ya, Sistem Informasi dan Manajemen Akreditasi. Saat ini dulu kita ada 105 orang asesor, tapi tiap tahun dia lakukan pelatihan dan ujian terus. Jadi hari ini kita ada 72 asesor, 54 orang asesor PAUD, dan selebihnya asesor PKBM atau pendidikan non formal. Alhamdulillah tahun ini kita dapat 700 lembaga, maksudnya tanggung jawab 700 lembaga untuk kita akreditasi, dan kemudian kemarin saya ke Jakarta, kita udah bertanggung 70%-nya, berarti tinggal 30% lagi. Ya mungkin itu yang informasi awal yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim Amirin atas informasi yang sudah Bapak paparkan. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, mungkin dari siapa duluan nih, Pak Hendra, sudah ada pertanyaan mungkin yang akan disampaikan kepada Pak Muslim. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Tadi sangat menarik sekali yang dipaparkan oleh Pak Muslim. Oke, boleh hold sebentar ya, karena ada pengumuman dari Nasar Tangerang meninggal. Boleh. Oke, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Pak ya. Baik Pak, terkait dengan apa namanya core value dari berakhlak yang terdiri dari 7 core. Saya ingin fokus di core yang di bagian adaptif Pak ya. Karena kan tadi dalam waktu rentang yang sedikit saja sudah banyak terjadi perubahan-perubahan yang di lembaga Bapak ya, mulai dari Pokja sampai sekarang berbentuk BAN ya. Dan dari BAN pun tadi ada yang beberapa yang sudah dikeluarkan dari yang sebelumnya masuk ke dalam lembaga Bapak, kemudian dikeluarkan seperti itu. Nah, jadi ada 3 kode etik ya Pak ya dalam adaptif itu. Yang pertama mungkin cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, selanjutnya terus berinovasi, dan yang terakhir bertindak proaktif Pak ya. Mungkin Pak kalau dari segi lembaga, misalkan lembaga akreditasi perguruan tinggi Pak ya, itu kan dalam tanda petik sepertinya lebih mudah Pak ya, karena mungkin perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang tingkat penyesuaian atau adaptivitasnya tinggi Pak ya. Dengan apa yang berkembang pasti perguruan tinggi itu akan cepat melaksanakan perkembangan, karena memang perguruan tinggi menjadi salah satu yang menjadi menjadi paling awal gitu Pak ya kalau dalam segi adaptivitas. Terkait dengan PAUD ini Pak, bagaimana Pak lembaga Bapak melakukan hal tersebut Pak, terkait dengan penyesuaian diri terhadap perubahan, mungkin dari segi bagaimana kemarin perubahan dari sisi saat sebelum COVID dan COVID, terus saat ini seperti apa gitu Pak ya. Nah, itu mungkin Pak, mohon sedikit diberikan tanggapan Pak. Iya, jadi yang harus kita sadari bahwa anak-anak bangsa sekarang itu kan mulai dari PAUD. Malah dikatakan PAUD itu adalah calon generasi emas di 2045 nantinya. Cuman kalau kami rasa itu masih pada tataran pada tataran slogan, belum diimplementasikan sampai lapangan. Bayangkan saja, guru PAUD itu banyak yang informal, nggak ada gaji. Jadi mereka itu saya lihat lebih banyak untuk eksistensi aja ya, untuk keberadaannya dilihat oleh orang. Tapi dari gaji mereka nggak ada. Kecuali mereka nanti ada dari yayasan atau dari apa yang kasih gaji paling 200, 400, 800. Saya pernah KC Tamiang itu dia guru dari sebelah sana sungai. Jadi untuk mengajar tuh dia harus naik rakit. Kemudian rakit 3.000, naik sepeda motor, kemudian pulangnya 3.000, 6.000. Kalau kita kali sebulan, katakan kali itu udah 180 ya. Saya tanya gajinya berapa, dia bilang udah naik Pak.
maksud naik ya udah naik 50. Sebelumnya berapa saya tanya? Sebelumnya 50. Yang jawaban tadi ya, maksudnya adaptif. Ini memang yang pertama dulu secara sistem kita menggunakan apa namanya ya, Excel gitu, tapi kemudian mulai tahun saya lupa 2019 atau 2017 kalau nggak salah udah pakai sistem komputer. Kemudian kalau dulu kita 2015, 16, 17 itu memang kita memeriksa satu-satu berkas tuh panjang-panjang kali. Sekarang semuanya sudah lumayan. Terus sebelum pandemi kita turun ke lapangan untuk melihat proses, tetapi ketika pandemi terjadi kita akhirnya lewat Zoom dan adaptabilitasnya tinggi sekali. Karena bayangkan aja asesor kita itu kebanyakan adalah guru-guru PAUD, kebanyakan kepala sekolah PAUD dan lain sebagainya. Terus ada juga kepala atau kepala kursus misalnya. Nah, yang kepala kursus itu gampang untuk beradaptasi ya dengan IT, tapi dengan PAUD-PAUD itu susah. Jadi kita harus mengajari mereka, banyak harus kita lakukan. Itu baru tingkat level asesor, belum lagi level asesi atau lembaga yang kita akreditasi. Itu susahnya minta ampun. Fasilitasnya, gajinya, motivasinya memang luar biasa. Indonesia ini kami lihat baru negara pada tataran wacana, tetapi sangat tidak fair kalau kita lihat di lapangan. Ketika gaji para eksekutif, pada DPR itu tinggi sekali, sementara anak-anak yang mendidik di lapangan itu sangat rendah sekali, malah banyak yang tidak ada gajinya. Tapi mereka sanggup juga untuk bertahan ya. Ya, baik. Ya, silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Maaf karena tadi terputus ya karena jaringan, tapi mungkin kami dapat menangkapnya Pak. Nanti akan kami buat rangkuman tentang nilai adaptif ini. Kemudian selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Pak Husaini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ikram. Mungkin dari saya sedikit terkait dengan berorientasi pelayanan Pak ya. Seperti kita ketahui ya, kalau untuk yang pertama untuk ASN itu ada berorientasi pelayanan seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, yang ketiga seperti melakukan perbaikan tiada henti, Pak. Nah, seperti kita ketahui ya, kita terenyuh mendengar kondisi lapangan ya, bagaimana guru-guru PAUD berjuang dengan gaji yang kadang-kadang minim ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak ya, Pak Muslim, sejauh ini nilai-nilai apa saja yang telah dikembangkan untuk bidang berorientasi pelayanan ini? Nah, mungkin ada pengaruh dari orientasi pelayanan tersebut terkait dengan kondisi dari gaji, misalnya dari gaji guru ya, dan lain-lain. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit ya. Dari sisi pelayanan kita di bahan PAUD itu dulu banyak ya, ada 10 orang di komisi dulu ya, 10 orang ketua sekretaris, kemudian ada 5 komisi. Ada komisi SIMA yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Informasi, kemudian ada SMM yaitu untuk mutu, kemudian ada Renbang, komisi Renbang, perencanaan dan pengembangan, kemudian ada komisi pelaksana akreditasi, dan ada komisi KPKA. KPKA itu untuk peningkatan kualitas asesor. Nah, tapi kita dibantu oleh sekretariat termasuk bidang keuangan. Untuk pelayanan dulu asesor bahan PAUD itu bisa lintas provinsi seluruh Indonesia, misalnya dari sini dikirim ke Papua, ke Maluku dan lain sebagainya. Tetapi karena banyak sekali menghabiskan biaya, khususnya transport, jadi sekarang udah dibuat cuma satu provinsi. Terus kita di Aceh ini asesor kita menyebar dari 23 yang nggak ada orang itu di 7 kabupaten. 7 kabupaten kayak Simulu, Singkil, yang jauh-jauh itu nggak ada. Aceh Tenggara itu nggak ada asesor. Jadi harus kita kirim asesor dari sini. Nah, kalau mereka tiap turun itu dulu gajinya 2 juta per satu lembaga satu hari. Di luar biaya penginapan dan makan. Tapi sekarang biayanya 900 ribu. Nah, kalau dulu mereka harus ke sini untuk ambil gaji dan kirim laporan dan sebagainya. Tetapi karena kita tahu sekarang biaya mahal, apalagi hari ini sudah naik minyak. Jadi itu sangat memberatkan bagi asesor kita. Apalagi gajinya sekarang tinggal 900 ribu. Jadi sekarang pelayanannya kita
sebelum mereka turun ke lapangan, kita support mereka dengan biaya modal, uang modal turun. Jadi dia tidak harus berhutang dulu. Kemudian ketika mereka selesai akreditasi, biaya-biaya misalnya kwitansi, penginapan, kemudian transport dan sebagainya, mereka bisa kirim lewat teknologi ya, lewat WA dan lain sebagainya. Kalau ada suatu masalah yang belum selesai, baru kita bantu. Jadi itu pada intinya ya. Baik. Itu dari sisi asesor, kita melayani asesor. Kemudian untuk melayani asesi, jadi kita juga kerjasama dengan Badan PAUD, BP PAUD Dikmas, yaitu Badan Pembina PAUD dan Pendidikan Masyarakat, kemudian dengan LPMP, kemudian dengan kabupaten. Malah kita 700 lembaga itu tidak ada bantuan dari mana-mana, kita harus mencari. Makanya kita buat sosialisasi seluruh Aceh. Kita kerjasama dengan dinas, tapi masalahnya dengan dinas itu mereka malah tidak paham apa itu pendidikan non formal. Malah saya yakin di antara 4 orang kalian ini mungkin masih, kalau saya nggak jelaskan tadi, belum paham juga bagaimana pendidikan non formal itu. Jadi pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang untuk masyarakat yang kelas bawah yang tidak bisa menyentuh pendidikan formal ya. Jadi kami memang harus bersikap sangat merendah diri ya, tidak boleh marah-marah. Kalau ada sesuatu yang salah, kita tanya di mana salah. Bayangkan aja ada asesor kita itu, emailnya dia lupa, username-nya kadang dia lupa. Padahal untuk akses ke dalam sistem dia harus tahu itu. Jadi ya luar biasa lah. Dengan pendidikan non formal ini kita memang harus sangat bersabar. Jadi kami melayani sampai tuntas. Misalnya tahun ini itu saya ini Putus lagi nih Pak. Iya. Ya, halo Pak Muslim. ya tersambung Ya, lagi. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin halo Pak. Ya halo. Ya Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Khairul Sadami. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan pelaksanaan di BAN PAUD ya Pak, dan pendidikan informal, Non formal. non formal, yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak. Tadi Bapak sudah menceritakan sedikit tentang kendala-kendala ya Pak, kendala-kendala yang dialami terutama di BAN PAUD Aceh ini ya. Kalau dari BAN PAUD itu sendiri untuk terhadap kendala-kendala ini, apakah ada tindakan untuk berkolaborasi dengan badan-badan yang lain Pak untuk memudahkan proses akreditasi atau proses administrasi yang ada di BAN PAUD itu sendiri Pak? Baik, itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Ya, kolaborasi adalah hal yang tidak bisa tidak bisa dihindari saat ini ya. Di tengah semakin meningkatnya biaya transportasi, kemudian transportasi, konsumsi, akomodasi dan lain sebagainya. Seperti saya ceritakan dulu di BAN PAUD dulu kita sangat gampang sekali 2 juta per satu lembaga, kemudian bisa tidur di hotel minimal 450.000, maksimal 600.000. Nah, sekarang sudah berbeda sistemnya ya. Udah di provinsi, misalnya kita kemarin mengajukan 600 lembaga ke pusat. Kita mengharapkan mungkin disetujui 500. Kan biasa propose itu lebih banyak daripada yang di approve ya.
Tapi rupanya kita di approve itu bukan 600, tapi 700 lembaga. Itu masih undefined, belum kita definisikan lembaga mana. Yang kedua, kita propose dengan harga 3,8 M. Tapi ketika disetujui 700 lembaga dengan dana 3-nya ada, 8-nya dihilangkan. Jadi bayangkan lembaga ditambah 100, tapi uang dikurangi 800 juta ya. Jadi kita harus mensosialisasi yang berat pada asesor. Misalnya kemarin-kemarin mereka dapat satu malam 450.000, sekarang hanya dapat setelah kita bagi-bagi 225.000. Nah, kemudian 700 lembaga itu bukan gampang untuk menemukan. Karena kalau di kampus jelas kalau tidak ada agresi tutup dan lain sebagainya. Di PAUD nggak bisa. Dan mereka nggak ada punishment tertentu kalau tidak ikut akreditasi. Sehingga mencari 700 itu bukan hal yang gampang, seperti membalikkan telapak tangan. Malah kemarin dari 700, dari seluruh Indonesia, itu ada Provinsi Banten, itu terpaksa hands up. Karena kalau 70% tidak tercapai, yang 30% lagi itu nggak dapat lagi gitu. Tapi alhamdulillah kita lolos, kita kolaborasi yang pertama dengan Himpodi, jadi dengan mitra ya kalau kami bilang. Himpodi itu himpunan para itu penggiat PAUD ya. Kemudian dengan IGTKI, IGTKI itu Ikatan Guru-Guru TK Islam yang dari Kemendikbud ya, dari Kemenak. Kemudian juga dengan IGTK, kemudian kita juga kerjasama dengan Kemenak untuk sosialisasi, terus dengan dinas, kemudian dengan para pengawas sekolah. Terus dengan asesor kita juga minta bantu untuk membangunkan lembaga-lembaga. Jadi kami mengajukan konsep pentahelix, 7 helix kemarin dengan 7 kerjasama dengan 7 partner ya. Jadi ada BP PAUD Dikmas, kemudian dengan LPMP, sekarang sudah ada BGP. Jadi semua mitra itu kita kerjasama dengan forum PKBM, kalau sebelumnya ada forum LKP. Jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri. Alhamdulillah sekarang dari 700 yang kita sasar untuk tahun ini, sudah ada 1.110 kalau nggak salah lembaga yang di dalam sistem kita. Alhamdulillah kita udah selesai 417. Minggu ini ada 35 lembaga yang siap untuk diakreditasi. Kemudian minggu depan ada 250 lembaga yang siap untuk divalidasi. Karena tahapannya adalah KPA dulu, yaitu semacam self-evaluation kalau di kampus. Kemudian masuk ke visit, kita turunkan ke lapangan, para asesor kita, walaupun itu berada di daerah pelosok yang tidak ada listrik, tidak ada jalan, tidak ada tidak ada sinyal, mereka harus sampai ke sana. Kemudian dalam hal ini kan memang kolaborasi dengan masyarakat setempat misalnya. Mereka nggak tahu posisinya di mana, di sana Google Map-nya nggak jalan, jadi harus banyak bertanya. Kemudian misalnya tidak ada hotel, mereka harus bisa nginap di alam. Saya sendiri pernah nginap di dalam Gunung Loser itu ketika melakukan akreditasi di Aceh Tenggara ya, di dalam kebun-kebun Loser itu. Jadi memang harus berkolaborasi dan kita harus berpositive thinking, tidak boleh negative thinking. Ya. Karena pengalaman kami, kalau kita berniat baik, insya Allah akan dibantu oleh yang lain. Ya. Itu. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin karena waktu kita sangat singkat dan terbatas, karena selanjutnya nih udah jam 10:35, mungkin Pak Muslim ada kegiatan lain. Ya, saya harus mengajar ke Poltekkes, jadi mohon maaf ya, kapan-kapan kita bisa sambung. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ini pemaparannya sangat jelas dan lengkap. Menurut kita beberapa core value sudah terjawab, sudah diterapkan di dalam BAN PAUD ini. Mungkin hanya itu Pak yang dapat terima kasih Pak kami sampaikan pada Bapak. Kami sangat terima kasih atas waktu luang yang bisa Bapak berikan pada kami. Selanjutnya saya tutup dengan baca Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam.